Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk bisa belajar lewat daring ya atau online. Jangan lupa Pak Guru nasihatkan kepada kalian ya agar tetap bersemangat belajar, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang di hari-hari Arafah ya, lakukan puasa sunnah bagi yang tadi sudah niat ya sebelum subuh. Kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama doa-doa agar memohon ampun, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon ampun tentang dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita ya, karena orang tua itu yang telah memberikan ya segalanya untuk kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula berdoa agar wabah ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa belajar di sekolah lagi ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman ya, sehingga semuanya bisa kembali normal. Kemudian kita bahas lagi ya, pembelajaran yang kedua ya. Di sini kalian akan belajar untuk membuat patung dari tanah liat. Kalau kemarin dari plastisin, sekarang dari tanah liat. Kemudian yang kedua, kalian belajar tentang sila ke-4. Kita mulai. Dilihat buku tema halaman 74. Kita lihat di situ. Kita baca. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ini ada tentang binatang ya, menjelaskan tentang manfaat dari ayam ya, salah satunya untuk diambil telurnya dan diambil dagingnya, yang mana ketika seseorang berusaha ya, seorang berusaha untuk mencari nafkah lewat memelihara ayam juga bisa. Nah, ini yang diharapkan kalian nanti ya, selain kalian belajar di sekolah, juga belajar di rumah ya. Belajar di rumahnya tentang apa? Tentang hal pengalaman hidup. Misalkan ya, kalian jangan malas-malasan saja di rumah, tetapi apa? Misalkan kalian memelihara ayam ya, kalian memberi pakan ayam tersebut ya, dirawat dengan baik ya. Yang punya bebek dirawat dengan baik ya. Yang punya apalagi, misalkan kolam ikan ya, silahkan dirawat ya. Selain untuk membantu orang tua, kalian juga memiliki keterampilan ya, mendapatkan keterampilan dari hal-hal tersebut ya. Yang orang tuanya mungkin bangunan ya, orang tuanya kerja di bangunan atau sebagai tukang ya, tukang kayu, kalian latihan ya, karena sudah kelas 6 kan tenaganya sudah kuat. Yang orang tuanya pedagang ya, warung atau di pasar, ikut tidak masalah ya, latihan berjualan ya. Kemudian ada apa lagi, yang orang tuanya mungkin guru ya, membantu orang tuanya untuk mengoreksi ya, dan seterusnya ya. Jadi kalian nanti mendapatkan keterampilan. Yang perempuan misalkan membantu orang tua untuk memasak
Ya, nanti kalian memiliki keterampilan memasak. Kita lanjutkan. Ayo mencoba, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Ya, kita ulangi lagi. Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Ya, nanti bacaan ini terkait dengan penerapan sila Pancasila atau sila keempat Pancasila. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ambil ceritanya, ambil hikmah dari cerita ini. Santi memiliki peternakan ayam. Kemudian peternakan ayam itu otomatis karena ayam itu membuang kotoran, maka lingkungannya akan menjadi bau karena kotoran ayam tersebut. Nah, kemudian peternakan ayam itu juga merupakan miliknya ayahnya yang dia hanya bekerja sebagai peternak ayam. Ya, ayahnya itu bekerja sebagai peternak ayam, dia menafkahi keluarga dengan hasil dari peternakan ayam tersebut. Nah, Santi inginnya penduduk memahami dia, ya, agar peternakannya itu tetap beroperasi, tetap berjalan. Nah, menurut kalian, ya, bagaimana? Pertama, ketika kalian posisinya sebagai warganya, apa yang akan kalian lakukan? Ya, yang akan kita lakukan, ya, misalkan kalian punya tetangganya peternak ayam, ya, tetangganya peternak ayam. Nah, kalian rumahnya di dekat situ. Kira-kira kalian suka nggak dengan baunya? Kalau kalian sebagai tetangganya, misalnya tetangganya Santi, suka tidak dengan baunya? Ya tentu saja tidak suka. Ya, siapa sih yang mau udara yang segar ini dicemari oleh bau kotoran? Tidak ada. Nah, sekarang kalau kalian posisinya sebagai Santi, kira-kira senang apa tidak ketika keluargamu mengganggu orang lain dengan bau-bauan itu? Tentu saja kalau yang akalnya masih sehat itu merasa bersalah, ya, merasa bersalah, bukan malah membela, tapi merasa bersalah, harusnya minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Karena kotoran ayamnya itu bau, ya, kotoran ayamnya itu bau.
Ya, sehingga mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain itu apa? Dosa, tidak boleh. Ya, maka dari itu, ya, pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Oh, sebentar. Sikap penduduknya ini apa ini? Ya, sikap penduduknya mengeluh itu wajar berarti ya. Sikap penduduknya itu mengeluh itu wajar. Kemudian sikap Santi berarti bagaimana? Nah, itu terlalu apa? Egois ya. Hanya mementingkan diri sendiri ya. Kemudian yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nah, ini kan masalah ya. Ketika tetap dijalankan itu mengganggu, ya. Tidak dijalankan juga mereka tidak mendapatkan penghasilan. Jadi apa yang sebaiknya Santi lakukan? Nomor 4, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, ini penduduknya harusnya gimana? Nah, ini apa yang harus penduduk lakukan? Apa langsung ditegur, didemo atau apa? Silakan kalian berpikir. Nanti ini sebagai soal, ya, sebagai soal ya yang nanti Pak Guru tambahkan satu nomor soal lagi. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin dapat menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, ini solusinya adalah ini, ya, menjalankan sila keempat. Berikut adalah contoh pelaksanakan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat. Pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan melaksanakannya. Ini yang penting ini dulu ya soalnya tentang ini nomor 1, 2, 3, 4 dan 1 ada yang Pak Guru tambahkan di nomor 5. Kemudian kalian catat ini. Contoh pelaksanaan sila keempat. Kita lanjutkan halaman 77. Sebagai sahabat manusia, hewan adalah memberi banyak manfaat, banyak memberi inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikan patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat dari gurumu. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Ya, jadi tugas selanjutnya kalian membuat patung dari tanah liat. Ya, silahkan boleh berkelompok 2 anak. Ya, yang penting jangan bentuk makhluk hidup. Ya, jangan bentuk hewan, jangan bentuk manusia yang lain. Ya, entah itu kalian mau buat bentuk gunung atau bentuk makanan dan sebagainya. Nah, kemudian patung itu kalian warnai dengan cat. Ya, boleh kalian warnai dengan cat. Ya, paling lambat dikumpulkan hari Sabtu minggu depan. Berarti Sabtu tanggal 8 Agustus. Paling lambat Sabtu tanggal 8 Agustus. Ya, sebelum kita masuk ke kita akhiri pertemuan ini ya, kita jelaskan ya. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Tidak memaksakan keinginan.
Maksud dari tidak melaksanakan memaksakan keinginan adalah jika kita bersama orang lain, ya, sedang berembuk suatu masalah, misalkan akan berkelompok kapan dan jam berapa. Nah, ketika kalian ya berkelompok, nah ditetapkan misalkan hari ini jam 4 sore ya, berkelompok dengan teman mengerjakan tugas hari ini jam 4 sore. Nah, kemudian teman kalian ada yang tidak bisa. Ya, misalnya berkelompok 4 patung ya. Ada yang tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mengganti harinya yang kira-kira kamu dan temanmu itu bisa. Ya, termasuk misalkan ketika kamu menginginkan sesuatu yang kamu tidak mau membeli, kemudian minta kepada orang tua, yang hal itu bukan sesuatu yang wajib. Misalkan meminta sepeda baru, misalkan. Orang tua belum bisa karena belum punya uang, kita tidak boleh memaksakan keinginan. Termasuk misalkan kepada adik kita, kepada kakak kita, ya. Kita menginginkan sesuatu, minta dibantu, itu tidak boleh memaksa. Kalau kita meminta bantuan kepada orang lain kemudian tidak diberi bantuan, ya, tidak disanggupi, maka kita menerima. Jangan malah marah-marah. Kemudian yang kedua, bermusyawarah. Ya, bermusyawarah itu artinya rembugan menentukan sesuatu. Ya, misalkan ada besok 17-an ya, 17-an. Nah, padahal dalam kondisi apa? Dalam kondisi wabah COVID. Ya. Apa yang harus dilakukan? Bermusyawarah dengan warga. Kira-kira kalau misalkan kebiasaan lomba-lomba itu tetap diadakan, berbahaya atau tidak? Ya. Kan biasanya terus apa? Berkerumun. Ya, itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian lagi, misalkan pun ada lomba, maka lombanya itu adalah lomba yang tidak berkerumun. Itu harus dimusyawarahkan. Misalkan tingkat RT, ya, pengurus RT, warga itu bermusyawarah. Nomor 3, mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, jika misalkan apa yang kita inginkan, misalkan kerja bakti. Nah, kerja bakti hari Minggu besok. Ya, sudah diputuskan di rapat RT. Kemudian ternyata kalian punya acara, ya, kalian punya acara ingin bertamasya ke pantai, ya. Maka sikap yang harus kita lakukan bagaimana? Ya, yang harus kita lakukan adalah menunda plesirnya dulu, kerja bakti, baru nanti pergi ke pantai. Itu yang namanya mengutamakan kepentingan orang banyak. Kemudian, nomor 4, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, contoh misalkan kayak kita sudah rembugan kelompokan misalkan ya. Rembugan kelompokan pukul 4 sore. Ya, pukul 4 sore. Nah, kemudian karena jam 4 sore itu acaranya sedang acara yang kita sukai, misalkan ya tontonan apa, misalkan robot ya, Tobot atau apa. Nah, maka kita tidak mau, walaupun sudah disepakati ya wis jam 4, tapi aku kurang mangkat. Nah, ya padahal tidak berangkatnya karena suatu urusan yang apa? Yang tidak begitu penting. Lebih penting kelompokannya kan daripada nonton TV-nya. Ya, maka menjalankan keputusan yang telah disepakati itu lebih utama daripada mengikuti apa yang kita senangi, nonton TV. Ya, jadi itu sedikit penjelasan tentang contoh pelaksanaan sila keempat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.